Kita mah pengen seger kuat, dia tujuannya supaya bisa ibadahnya nyaman aja, supaya bisa ibadahnya enak gitu ya. Sebab kalau kita sehat mah, kuat mah, tuh adapun umur mah terserah Allah. Kapanpun kita mau mati, atau udah ditentuin ini ya. Biasanya kan kita pada takutnya mau mati. Takutnya mah apa? Dosa kita masih banyak. Bagus, takut mati karena dosanya masih banyak, itu bagus. Ada yang orang takut mati ya karena dia belum puas menikmati kehidupan dunia, hartanya banyak, masih banyak yang belum diselesaikan. Odo, gue belum ngebangun ini, gue belum kebeli ini, otaknya dunia doang. Biasanya orang yang hubbu dunia lupa ke mati. Biasanya mah, bukan biasanya, pasti. Orang yang hubbu dunia pasti lupa ke mati. Dia nggak bakalan ingat tuh yang namanya kematian. Makanya kalau kita masih ingat ke mati, insya Allah hati kita lembut, insya Allah otak kita nggak hubbu dunia. Nah kalau kita udah hubbu dunia, ini berawalnya ya, orang hatinya keras itu biasanya berawal dari hubbu dunia. Yang namanya hubbu dunia mah nggak harus orang kaya, bukan. Yang namanya hubbu dunia mah orang susah pun bisa. Ngeliat orang mobilnya bagus, kapan gua kebeli. Ngeliat rumahnya bagus, kapan rumah gua kayak begitu. Tuh, ngeliat orang pokoknya hartanya banyak, duitnya banyak, harem, pengen jasa ya. Kayak enggak, yang ada bobot dunia, pengen jasa, harem jasa kayak begitu tuh, pengen kayak begitu. Yang kayak gituan diharemin nih. Kalau kita pengen harem mah, yang harus kita harem mah yaitu orang yang luar biasa ibadahnya, tekun ibadahnya, istiqomah ibadahnya, ngajinya istiqomah, sholatnya istiqomah, zikirnya istiqomah, tekun biasa. Itu yang kita haremin, berjamaahnya istiqomah. Sebab itu salah satu ulama mengatakan, kita pengen tahu siapa orang yang kuat keimanannya, lihat waktu subuh di masjid. Tuh, siapa yang kuat keimanannya, lihat waktu subuh ke masjid. Itu orang yang kuat keimanannya sebenarnya. Kenapa? Karena itu nggak gampang, nggak gampang. Kali kita nih ya mau ibadah di subuh dingin-dingin datang ke masjid, nah supaya gua dianggapnya dia takun, gua nggak ada. Itulah makanya sebagian ulama mengatakan, kita pengen tahu siapa yang kuat keimanannya, atur subuh-subuh aja cari masjid. Ada, oh itulah ya, sebab ya itu salah satu kekuatan keimanan kita, karena walaupun berat bagaimana tetap masih dilakukan. Apalagi ketahuan tahajudnya mah, istiqomah tahajudnya, udah yakin. Sebab ya nggak mungkin orang sampai bisa melakukan seperti itu kalau dia dosanya banyak. Sebab orang yang dosanya banyak berat untuk melakukan ibadah. Boro-boro tahajud, boro-boro sholat subuh, sholat yang gampang maghrib pun jadi berat. Makanya berarti ini dosa gua kudu ditobati. Karena itu salah satu yang bisa menghambat kita mendekatkan diri kepada Allah. Ayo ya, kita dikumpul kayak begini kan kita supaya ketahuan kesalahan kita, kekurangan kita. Mari kita sama-sama perbaiki. Insya Allah kita selamat. Karena yang namanya umur manusia itu ya kita nggak tahu nih. Sekarang kita bisa ngobrol, ngopi, ngerokok, yang bercanda, ya humor. Nih siapa tahu? Kita nggak tahu yang namanya umur manusia. Seperti itu saja tuh ya. Waktu hari Kamis ya, waktu hari Kamis ya ada tuh yang dipanggil tuh almarhum apa Acap ya, bin apa, kalau mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya ya.
Jadi anaknya tuh hari Kamis datang jam itu 8:30 kayaknya. 8:30 datang minta ya diruqyah. Habis sampai malamnya nggak bisa tidur. Panas, ntar dingin, ntar panas. Tuh diamparin daun kedinginan, ngegetar-getar, terangkat daunnya kepanasan. Nggak tidur aja semalaman keluarga. Tuh pas datang memang saya kira ada meriangin. Itu nggak bisa, ini mah badan rada kurang enakin, rada kurang sehat. Entarnya kalau siang-siangan aja. Tuh siang-siangan akhirnya sambil habis asar, kan kalau asar mah udah masuk Jumat hari Kamis, jadi jarak dulu ke makam orang tua, langsung ke situ. Pas belum nyampe ke rumahnya udah ada bendera ini. Wah, nggak salah lagi udah ini ya, nggak salah lagi. Pas sampai ke rumahnya benar itu udah keburu meninggal, nggak sempat ya meruqyahnya, ya nggak sempat. Itu kan ya maksudnya apa? Tidak diketahui, tidak menyadari, kita nggak tahu, tidak menduga, bahkan anaknya pun tidak menduga, masih bisa ngobrol, ya masih nyambung gitu ya, ya bahkan umurnya pun berapa itu ya, 50 lebih, ya umurnya baru ya sekitar segitu 50 lebih lah, 50 lebih. Sini banyak kan yang di atas 50, sini banyak ya, yang 50 mati. Di sini banyak yang 50 lagi ini. Itu yang 50 aja mati. Ya, itu mah menurut logikanya dia aja yang segitu, apalagi yang tuaan maksudnya. Waktu ngomong begitu tuh mengingatkan kepada diri kita bahwa kita ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita napas kan? Napas, kullu nafsin, setiapnya napas. Pokoknya apa aja yang napas mati. Ayam, kebo, kambing, kucing, napas dia mati. Pokoknya semua yang bernapas mati, termasuk kita. Tuh, kecuali kita selama ini nggak pernah napas, nggak mati. Pokoknya yang napas saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lapannya itu dha'iqatun, maknanya mencicipi, merasakan. Semua yang napas akan merasakan yang namanya kematian. Serem ya situ ya kalau nyeritain kematian di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Takut kita. Belum seremnya situ kalau kita di alam kubur, penuh sama api. Kalau kita nyeritain bab neraka, kita takut. Tuh, kita takut. Orang yang disiksa, apalagi orang yang matinya tidak membawa iman, siksaan neraka tahu sendiri panasnya. Tuh, ayo kita suka ngebayangin itu apa? Supaya kita takut. Kan kalau kita takut, nah nanti nggak mau ninggalin ibadah. Panasnya dibakar sama api. Sedangkan api neraka itu susah untuk dibayangkan dengan diucapkan dengan kata-kata. Saking panasnya, luar biasa. Makanya kita ayo sering banyak-banyak mengingat alam kubur. Sebab alam kubur itu adalah tempat yang sebenarnya. Tempat sebenarnya. Lamaan di situ kita sama di rumah. Ya, kita nempatin rumah sama nempatin kuburan, lamaan mana? Lamaan kuburan. Kenapa kita selalu memperbaiki, memperindah tempat yang sementara? Sementara kita nggak pernah mikirin tempat kita yang sesungguhnya, alam kubur. Lama kita di kuburan deh, selama nungguin kiamat. Sebab hari kiamat itu masih lama, menurut sesuai dengan tanda-tandanya. Kita nih, kan sekarang kita hidup nih paling lama berapa? 100 dah. Mau 100? Hah? Bener nih? Bener mau 100? Kencing di situ, berak di situ, embung. Berapa tuh? Hah? Berapa pengennya? Ya, tuh. Nah ini sebab kita nih kalau umur 100
sampai segitu udah ngelumbuk kita mah, ya udah nggak bisa apa-apa. Berarti buat apa kita sampai segitu ya? Enakan? Hah? Takutin namanya. Iya, enakan mati. Kita hidup ngeblok, ngelumbuk aja. Yang nggak berdaya, yang ada kita nyusahin yang hidup. Atau enakan mati kita. Enakan mati. Sebab kita tetap masih wajib melakukan ibadah. Sholat tetap masih wajib, tapi kita nggak bisa. Sebab sholat itu selama roh masih ada di badan kita, di jasad kita, itu sholat masih wajib. Sedangkan kita nggak berdaya. Tuh, tetap kalau kita ninggalin dosa, dihitung terus dosanya. Umur panjang terus. Itu berarti kita enakan mati. Udah kita ngedoanya minta mati aja. Udah kita ngedoanya minta mati. Habis buat apa kita ya hidup kayak begitu? Ya, tapi kita minta matinya dengan husnul khotimah. Tuh, dengan mati membawa iman, biarin. Tuh, paling 100 tahun dah. Kita 100 tahun ke depan, umpama 50 tahun lagi dah. 50 tahun lagi ke depannya. Tuh, nih setelahnya 50 tahun ke depan, itu kiamat masih lama. Kan kita di alam kubur. Tuh, kita di alam kubur. Lama di alam kubur. Itulah tempat yang sebenarnya. Tapi kita lebih mentingin apa rumah kita, apa mentingin alam kubur tuh? Mentingin rumah. Busen udah norak tadi, udah diganti ini. Ya, mana masih bagus. Ya, udah genteng udah norak ini kan. Udah ganti ini. Udah kurang tinggi nih. Udah gempur, udah nggak ada beres. Ya, itu kita mikirin tempat tinggal dunia. Ya, padahal itu tempat tinggal sementara, kuburan tempat tinggal yang selamanya. Kita akan menempati itu, dan disitulah penentuan apa? Susah senangnya kita. Alam kubur, di situ udah ketahuan kita bakalan cilaka apa enggak, di situ bakalan ketahuan. Nah, makanya kita ayo perbanyak untuk bekal di alam kubur. Mana diantaranya ngaji. Ini kita lagi ngumpulin bekal alam kubur ini. Duduk di tempat pengajian, kita lagi mengumpulkan bekal untuk di alam kubur. Belum tadi kita digiring ke padang mahsyar. Ini ceritaan yang bakalan terjadi nyata. Belum kita tertimbang amal baik buruk kita. Belum ntar kita suruh ngejembak. Bawahnya apinya, gebur-geburnya. Ya, kalau kita nyebur ke situ, coba bayangin teman. Ayo, bayangin kita yang ngejembak di jembatan yang kecil, jurangnya dalamnya berapa? Nggak ada yang bisa ngukur. Cuma itu diceritakan kedalaman jurang neraka. Waktu Kangjeng Nabi memain ke neraka, Kangjeng Nabi memain, ya, memainnya ke neraka. Kita mau paling Tanjung Kait sama mainnya, ya, jarah paling. Kangjeng Nabi pernah itu masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba ada yang angkat dangdut, ya, kaget Kangjeng Nabi. Nanya ke malaikat Jibril, itu apa? Itu adalah batu 70 tahun yang lalu dijatuhin dari atas. Bayangin 70 tahun yang lalu, ya, dijatuhin dari atas. Baru ngagada dulu dalamnya kayak apa dah? Coba kita ngelayang-layang. Kalau jatuh nih ngejembak, ngelayang-layang di situ, sedangkan penuh sama api, medok biasa merahnya gitu. Coba bayangin, kita masuk ke dalam api itu, bayangin kita hidup, masuk ke dalam api itu hidup. Wah, ntar mati kali ini ya, sengit. Enggak, itu yang jadi masalah tuh. Kita kebakar nggak mati. Kita mah di dunia kebakaran aja tuh, pabrik apa? Petasan. Ya, kebakar, geseng, mati nggak? Mati. Terus pas begitu mati dia masih kesakitan nggak? Enggak, sebab rohnya udah keluar. Coba kita masuk neraka, nggak mati-mati, geseng, hidup terus, nggak mati-mati. Tuh, gimana itu ya?
Kalau kita masuk ke situ, masuk ke dalam kobaran api, kita kepanasan, geseng, nggak mati-mati. Masya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Pikirin itu. Makanya para sahabat mah asal ngedengar ayat siksa langsung ngejedang. Di Quran nyeritain neraka, Quran nyeritain siksaan, asal dibaca aja kalau nggak ngejedang. Kita mau ketawa, ya. Maksudnya nggak kesentuh, kita nggak kesentuh. Asal ngedengar ayat-ayat yang menjelaskan neraka, ngedengar ayat-ayat yang menceritakan siksaan, langsung ngejeprah. Kenapa? Saking takutnya gemetar. Gemetar hebat, luar biasa. Kita, ya, ini sedikit pun tidak ada rasa takut. Makanya kita kurang menghayati. Ayo, itu perjalanan kita itu, penentuan perjalanan kita di situ. Kalau seandainya kita keceblus ke situ teh, belum. Ya. Kalau kita selamat dah, kita mau selamat nyebrang. Ada upama istri kita atau orang tua kita atau anak kita, orang-orang atau adik kakak kita nyelup ke situ, tolong-tolongan. Mulutnya pada geseng, ya, terus semuanya angus, tapi nggak mati, adu-aduan minta tolong. Bagaimana? Kita ngelihat orang tua kita dah lagi kebakar, geseng, adu-aduan nggak mati-mati. Bayangkan kita ngelihatnya. Kita udah nyampe nyebrang. Bapak kita atau emak kita atau istri kita atau anak kita atau adik kakak kita lagi geseng, kepanasan, adu-aduan. Bayangkan perasaan kita. Artinya apa? Ngomong ke situ. Ayo, makanya orang-orang terdekat, orang-orang yang kita sayangi, selamatin. Kalau dia belum mau, belum doyan ibadah, ajakin kalau kasihan. Kasihan, bayangin tuh kita ngajakin orang tua kita yang belum ibadah, tujuannya mah ke situ, kasihan. Biarin dia tidak paham tentang itu. Kalau kita ajak dia malah ngemarahin kita, nggak masalah. Tapi jangan patah semangat, terus kita ajakin, kita doain, kita cari kelemahannya. Kita kasihan, kita sayang sama dia, kita kasihan sama dia, ya. Kita ngebayangin begitu. Takutnya ntar kita mau di surga, dia mau lagi adu-aduan. Bagaimana sih seandainya di dunia dah, dibayangin bukan lagi di akhirat. Kita lagi di dunia tuh, kita lagi naik motor, tiba-tiba ada orang tua kita atau anak kita atau adik kakak kita lagi digebugin. Nah, bagaimana? Kita bisa itu, abang gua jadi sore kita buru-buru ini. Tuh, masa ada yang begitu? Apalagi orang tua kita, ya pasti kita rela mati ngebelain. Begitu nggak? Pasti kita rela mati ngebelain walaupun kita kalah. Ya, seandainya orang tua kita atau orang yang kita sayangi lagi dianiaya, pasti kita ngebela walaupun kita mati. Kita akan ngebela habis-habisan walaupun kita kalah. Udah nggak mikir kalah menang pokoknya mah. Tapi di akhirat mah nggak bisa begitu. Aduh, bapak gua sini pak tangannya, nggak bisa, susah. Ntar dulu saya nyariin tambang, nggak bisa, nolongin ya susah. Tuh. Makanya ayo, kalau kita kasihan, ya kadang-kadang ingat saudara gitu, ingat saudara yang belum mau ibadah. Kadang-kadang ngereset, ya ngebayanginnya, aduh, ntar ya kalau seandainya dia ada di situ, tuh kita ngebayanginnya ngereset. Kalau ingat saudara yang belum mau ibadah, ya kadang-kadang kita mau ngebilanginnya berat lagi. Kadang dia suka belum apanya udah kesinggung duluan, belum apa-apanya udah marah duluan. Itu caranya kita sering ngasih biasanya. Kita sering ngasih dah. Tapi dia biasanya kalau sering dikasih sama kita, dia lemah. Sering dikasih dah orang yang begitu. Gua jasa, apa kesukaannya? Kalau ngerokok, rokoknya apa? Ayo ongsok terus, ya lemes targetnya. Ya, pokoknya masa di ongsok terus kita lemes. Ya, kelemahannya begitu. Minimal dia nggak bakalan berani marah sama kita, walaupun diajak belum mau. Lama-lama gitu, ya udah
Ya itu ada juga yang udah dibuktiin sama saya kayak begitu, sering dikasih padahal kok panas lembut sama orang dia, tapi sama kita enggak, karena sering dikasih. Biasanya begitu tuh ya. Terus tujuan kita kasihan ya, bagaimana lu kata dia mah apa kali, mungkin dia nggak tahu kan, kita mah tahu bahwa kita ini bakalan seperti ini, akan mengalami ini, bahkan melewati ini, kita mah tahu. Dia mah enggak, karena dia biasa aja tuh. Makanya kalau bisa mah suruhin nih ngaji, kumpul kayak begini ya. Bareng ngopi bareng aja nih, malah ngopi bareng, kumpul begini, mendengarkan itu sesuatu perkara yang insya Allah ada manfaatnya dan bisa merubah diri kita, lebih mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini yang punya keluarga, saudara, orang-orang terdekat kita lah, orang-orang yang kita sayangi masih belum mau, ayo ya, itu PR buat kita. Berarti kita punya PR itu ya, kita berusaha lah, kita berusaha semaksimal mungkin, sebab tujuannya kita untuk menyelamatkan dia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar, kamu dan keluarga kamu, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka, supaya kita bebareng. Enak aja kita di dunia begini nih ya, nih kita ngobrol begini, kumpul begini ya, ntar kita mah di dalam surga bebarengan lagi begini, seperti kita keluarga pun begitu kan. Enak waktu di dunia serumah, mandi pula gantian, piring kadang dipakai dia, kadang dipakai kita, gelas yang putih kadang dipakai dia, kadang dipakai kita, pokoknya kita semuanya bebarengan. Masa ntar di akhirat kita misah? Kita di dunia bebarengan, tidur bebareng, mandi pula gantian, makan bebareng. Masa ntar di akhirat kita misah? Tuh. Makanya orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, ayo jangan sampai terpisah di akhirat. Itu yang artinya kita kudu kumpul semua di tempat yang paling indah, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kumpul kayak begini nih, mudah-mudahan ini jadi wasilah kumpul lagi kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kumpulnya kayak begini mah ya, ini mah salah satu jalanan yang menuju ke surga. Sebab surga dan neraka itu udah ada masing-masing jalanannya. Ada masing-masing jalanannya. Kamu orang lagi ada di jalanan pos karo kepuh, dia belok kiri, sama-sama mau ke pasar ya, ada ke pasar. Kan pasar itu yang gede, ada pasar Sepatan, ada pasar Kampung Melayu. Pas belok kiri tuh mau ke pasar juga, pasar mana? Pasar Sepatan. Pas belok kanan, pasar juga Kampung Melayu. Pasar mana? Kampung Melayu. Begitu. Nah begitu juga kita ya. Nih pengajian ini jalanan menuju surga, kemaksiatan jalanan menuju neraka. Itu nggak mungkin. Umpama kita nih ditanya, kita ini bakalan kemana ya? Kita nanti masuk surga apa neraka? Kita lagi ada di jalanan mana? Seperti pas di rawa kamu belok kiri, ini kita bakalan ke pasar mana ini? Dari jalan Tea atau jalanannya menuju kemana pasarnya? Itu bisa ketahuan ya, bisa ketahuan kita ini bakalan masuk surga apa masuk neraka. Kita ada di jalanan mana? Di situ dia udah ketahuan ya. Makanya umpama kita lagi ada di jalanan kok lagi berbuat maksiat, berarti kan jalanan ke neraka. Umpama lu kan kalau mati masuk kemana lu? Di surga. Itu hatinya gak bakalan yakin, sebab yang dia lakukan adalah jalanan menuju neraka tuh. Tapi kita nih karena berada di jalanan yang menuju surga, ditanya tuh, lu kalau mati masuk kemana lu? Iya, insya Allah pun tetap ada keyakinan. Karena ini kalau kita bahas ganjaran ngaji, duduknya doang cukup buat kita nganterin kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rugi kalau kita ninggalin malam Senin aja sebentar tuh, jam 9 sebentar lah ya.
Kita mulai jam 8 atau jam 9 aja. Tahu yang ngaji mana? Yang nggak dengerin mana? Ya. Kalau sambil begini kan ngotak nih, yang ngotak ini nggak kerasa biasanya, nggak tahu kalau yang nggak dengerin mah. Ya ada yang kesel, ada yang panas pinggangnya, ada yang dengkulnya nyut-nyutan ya. Gua tadi makan jeroan, angot dengkul gua kesana. Ya, kayaknya besok gua kudu ngecek lagi nih mah. Naik ke semurat kayaknya dah. Tuh. Terus tadi gua makan apa kangkung lagi tuh. Ini ada yang panas dengkulnya, ada yang panas pantatnya. Emang seperti itu? Kayak begitu. Tapi kita juga boleh kapok. Emang ngaji mah kayak begitu. Seperti itu semua juga. Tuh. Coba nonton TV. Yang kita demenin, coba main HP. Ya, kan demen tuh kita nggak kerasa kayak begitu. Tapi urusan ibadah mah memang seperti itu. Makanya kita nih pegel nih, melonjor nggak apa-apa. Asal jangan tiduran aja. Ya, takutnya lu nggak kuat kalau ngaji, duduknya doang dengkul dipanas nyotan, melonjor malu. Makanya kalau panas dengkulnya pegel melonjor nggak apa-apa. Daripada ntar itu jadi alasan diajakin ngaji nggak mau, dengkul panas gitu. Kan ini udah boleh suruh melonjor, yang penting jangan tiduran. Pinggang pegel pengen ngerebah deh, terus ini ngajur tidur lagi. Kalau dibolehin mah takutnya udah boleh silakan tiduran, lu pernah ngajak semua bacain Yasin sekalian. Iya itu. Makanya itu memang seperti itu ya, urusan ibadah semua kayak begitu. Makanya kita nggak boleh kapok. Kalau kapok mah setan menang. Wah, menang gua. Dia kapok no, ya. Gua tekan terus dengkulnya, ya. Gua endak terus pinggangnya. Makanya kita kalau mau duduk kudu bacaan Bismillah, sholawat, ya. Sholawat, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ntar bangun pun begitu. Tuh, kita diraksa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini itu aja pengajian kita. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat seperti ini dan dikumpulkan juga kita di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pengajian yaitu malam Senin di majelis yaitu Raudatul Muqtadiin dan beserta keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, dan rezeki kita untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat kita yang belum dapat hidayah dan taufik, mudah-mudahan diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mau melakukan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, dan kita pun seperti itu semuanya itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkati wa bisiril Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.